Nah, dalil atau argumentasi bahwa Allah itu maha sempurna hari ini mestinya yang mengisi Pak Dr. Atek Mulyadi dengan kitab Fathul Izan, namun karena beliau ada tugas di Jogja, maka disuit dengan saya melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Hadirin yang berbahagia, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bab tentang akidah, yaitu tentang sifat wajib Allah yang merupakan orang pertama dalam kitab ini yang masuk ke dalam kategori al-usul atau dasar-dasar. Usul itu bentuk jamak dari kata aslun yang artinya akar atau dasar. Nah, nanti setelah kajian al-usul selesai dilanjutkan dengan al-furu' atau cabang-cabang. Furu' itu bentuk jamak dari far'un yang artinya cabang. Kalau usul itu membahas tentang apa yang selama ini kita kenal dengan iman atau akidah, maka kalau penjelasan tentang furu' itu menyangkut hukum-hukum fikih, baik menyangkut fikih ibadah maupun fikih-fikih di luar ibadah atau dikenal dengan muamalah. Hadirin yang berbahagia, sedikit penjelasan tentang makna akidah. Ya, kata akidah ini tentunya sudah sangat akrab ya bagi kita, di mana selama ini kita memahami akidah ini dengan arti keyakinan atau kepercayaan. Misalnya keyakinan, kepercayaan tentang adanya Allah, tentang adanya surga neraka atau jannah dan nar, keyakinan akan adanya malaikat, nabi, kitab suci dan sebagainya. Nah, ini memang hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Nah, kita akan sedikit membahas apa itu arti akidah. Kata akidah itu berasal dari akar kata akoda. Akoda yaitu akadan, yang artinya mengikat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kata akad, kata aktun yang kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi kata akad, ini sering kita gunakan. Misalnya akad nikah, akad jual beli. Ya, dalam Al-Quran kata aqidatun itu memang tidak ada. Namun ada beberapa ayat yang menyebut kata yang berasal dari akar kata akoda, yaitu kata uqdatun nikah atau uqdah, ada uqad ya. Uqdatun namanya uqadun yang artinya ikatan, juga uudun ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tepati. Nah, kata akdun uqud ini diartikan dengan kata janji. Tepatilah janji-janji kamu. Nah, tadi di dalam mukadimah saya menyebut
salah satu ayat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika berhadapan dengan Fir'aun, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Tuhanku, Rabbi shrah li, hendaklah Engkau lapangkan dadaku, wa yassir li amri, dan hendaklah Engkau permudah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hendaklah Engkau buka, menghalang ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka paham terhadap apa yang aku katakan. Nah, ini. Jadi kata uqdah di sini artinya sesuatu yang mengikat, ya, yang mengikat, yang ada di dalam lisan, supaya lisan itu menjadi apa? Tidak ada ikatan, tidak ada halangan, sehingga lancar ketika berbicara, ketika menjelaskan. Nah, jadi kata akidah yang berasal dari kata akdun itu arti harfiahnya itu bermakna, ya, berarti itu ikatan. Jadi artinya apa? Jadi ketika kita sudah membaca syahadat, artinya bahwa kita sudah memutuskan memeluk Islam sebagai agama, nah maka harus diikat. Nah, jadi tidak lagi bebas. Sama akad nikah. Jadi kalau dua orang suami istri itu sudah berikrar membaca akad nikah, maka keduanya tidak lagi bebas, sudah terikat masing-masing menjadi suami dan menjadi istri. Akad jual beli demikian pula, barang yang sudah, ya, ditetapkan lewat akad jual beli, maka sudah jelas siapa pemiliknya. Nah, itu. Nah, demikian pula dengan akidah. Jadi kita sudah diikat, ya. Jadi beragama memeluk Islam itu artinya kita tidak lagi bebas, tidak lagi bebas apa sebebas-bebasnya meyakini. Nah, jadi keyakinan kita itu sudah ditentukan. Nah, ini artinya berbahagia, mana akidah, ya, yang dari awal dijelaskan dalam kitab ini, yang masuk kategori al-usul atau dasar-dasar ajaran Islam atau dasar-dasar syariat. Baik, ya, kita lanjutkan bacaan kita, Quran kita di dalam kitab Safinatun Najah ini. Wal kalamul khali anil hurufi wal aswati wa ghairiha mimma yujadu fi kalamil hawadisi. Nah, ini juga termasuk yang wajib diyakini, ya, oleh setiap muslim tentang keberadaan Allah atau tentang sifat Allah. Bahwasanya sifat Allah, ya, berikutnya adalah menyangkut kalamullah, perkataan Allah atau firman Allah. Perkataan Allah itu berbeda dengan perkataan manusia. Jadi perkataan Allah itu jelas, ya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, ini beda dengan manusia. Jadi kalau manusia itu berkata-kata, itu jelas ada huruf dan ada suaranya. Ya. Kalau perkataan itu ditulis, jelas ada hurufnya. Kalau perkataan itu diucapkan, jelas ada suaranya. Nah, sementara kalau Allah tidak demikian. Nah, ini yang juga harus diyakini.
bahwa ada kalamullah, ada perkataan Allah, ya. Tetapi beda dengan makhluk, ya. Kalau perkataan Allah itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-adamu wal khutusu wal fana'u wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqihi wa iftiqaruhu ila dhatin aw mawjudin wa an la yakuna wahidan fi dhatihi aw sifatihi aw af'alihi. Nah, sekarang dijelaskan sifat yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Bahwa mustahil bagi Allah itu memiliki sifat al-adam. Ya. Al-adam ini kebalikan dari kata al-qidam, ya. Jadi adam itu artinya tidak ada. Jadi mustahil bahwa Allah itu al-adam, pakai ain, ya, al-adamu. Mustahil Allah itu tidak ada. Wal khutusu, dan baru, maksudnya baru itu baru ada, atau sebelumnya tidak ada, baru kemudian ada. Nah, ini beda dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu, ya, baru itu maksudnya sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Nah, itu kalau makhluk. Kalau Allah tidak demikian. Allah itu tidak pernah tidak ada. Tapi kalau makhluk mesti pernah tidak ada. Ya. Wal fana'u. Nah, fana itu artinya, nah ini kebalikan dari bakok. Kalau bakok itu kekal, ya, tidak berupa, tetap apa adanya. Kalau fana itu rusak. Nah, ini. Nah, jadi mustahil Allah itu punya sifat fana, rusak atau cacat. Wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqihi. Dan mustahil Allah itu memiliki persamaan dengan makhluknya atau disamakan dengan makhluknya. Jadi zat Allah itu jelas berbeda dengan makhluknya, tidak sama dan tidak mungkin disamakan. Waftiqaruhu ila zatin aw mawjudin, dan Allah tidak butuh yang lain untuk keberadaannya. Jadi keberadaan Allah itu tidak butuh yang lain. Nah, ini beda dengan makhluk, ya. Nah, kita manusia, kita ada di alam dunia ini karena keberadaan yang lain, ya. Jadi kita lewat proses kelahiran, ya. Jadi lewat proses perkawinan, ya. Kemudian tumbuh janin, kemudian lahir. Nah, jelas. Jadi kalau manusia atau makhluk yang lain, keberadaannya di dunia ini butuh yang lain. Nah, sementara Allah tidak demikian. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya, ya. Jadi bukan karena yang lain atau bukan karena keberadaan yang lain. Sementara kalau makhluk, apalagi manusia, adanya itu karena keberadaan yang lain. Wa an la yakuna wahidan fi dzatihi aw sifatihi wa af'alihi.
Dan sifat-sifat Allah, zat Allah dan perbuatan Allah itu tidak mungkin ya dengan yang lain. Jadi apapun sifat Allah itu tidak dibarengi oleh yang lain, atau apapun kehendak Allah itu tidak dilakukan dengan yang lain.